Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya di channel Ocean Reborn. Di sini kita akan membahas materi seperti biasa, yaitu materi berkaitan dengan IT. Tapi di sini saya akan mereview tugas dari Bapak dosen Bapak Arif. Kita cek dulu tugasnya seperti apa. Kita masuk ke kampusnya dulu. Kita masuk username kita, kampus dari kampus Pelita Bangsa. Oke, kita lihat dulu. Pengumuman ya guys. Terkait libur kemarin, analisa kebutuhan sistem. Bapak Arif Susilo. Oke, kita buka dulu. Sinyalnya begitu rada susah ya teman-teman. Kita akan mereview materi-materi yang diberikan oleh Bapak Arif. Itu kita akan melihat dari pertemuan 1 sampai 7. Oke, kita ke pertemuan 1 dulu. Ayo. Di pertemuan 1 ini Bapak Arif memberikan sebuah materi dari analisa kebutuhan sistem dengan subbab, sebentar masih loading. Dengan subbab pengantar analisa kebutuhan sistem ya teman-teman. Oke, kita sedang buka dulu buat materinya. Loading teman-teman. Kita review sedikit ya. Kita gedein. Nah, materinya nih. Di sini ada pengantarnya dari Bapak Arif. Di sini ada bobot penilaian beliau dengan absensi 20, ketika kita aktif 10, TS 20, UAS 20 juga, tugas 30, ini tugas dia paling gede, itu 30%. Oke. Ini buat referensi beliau, daftar pustakanya ketika kena memberikan materi. Di sini ada pengertian kebutuhan sistem, analisanya. Apa sih kebutuhan analisa sistem itu? Yaitu buat tahap awal atau siklus pengembangan sistem yang bertujuan untuk memahami dan mendefinisikan apa itu yang dibutuhkan oleh pengguna dan organisasi tertentu. Oke. Analisa kebutuhan sistem yaitu disiplin ilmu praktek untuk mengidentifikasi, mengelola, menggali, dan mendokumentasi. Apa itu mendokumentasi? Yaitu sesuatu yang mencatat atau merekam dari step awal hingga step akhir. Itu yang harus dipenuhi oleh sebuah sistem. Oke. Di sini ada peran analisa kebutuhan, langkah-langkah analisis kebutuhan juga, ada pengumpulan data, dokumentasi, verifikasi, dan validasi kebutuhan. Oke, konsepnya yaitu untuk fungsional dan untuk non-fungsional. Ini kebutuhannya ya. Ketika kebutuhan fungsional itu untuk berkaitan dengan fitur fungsi sistem yang diinginkan, sedangkan untuk kebutuhan non-fungsional menyertakan aspek-aspek seperti kinerja dan keamanan dan keandalan sistem. Oke, ini lanjut lagi. Nah, ini pentingnya analisa kebutuhan sistem dalam pengembangan sistem, itu untuk memahami
kebutuhan pengguna, seperti menjamin kesesuaian dan tujuan bisnis, yaitu mencegah kesalahan, basis untuk proyek perencanaan, meningkatkan kepuasan pelanggan, seperti mendukung pengambilan keputusan yang informatif, seperti pentingnya pengembangan yang adaptif, dan memfasilitasi komunikasi, serta yang terakhir itu mendukung sebuah perubahan bisnis. Yang paling terpenting langkah-langkahnya yaitu mendefinisikan, identifikasi, pengumpulan informasi, analisis. Ini yang analisis dari ini yaitu di bagian nomor 4 itu analisis sebuah proses, analisis data yang telah dikumpulkan dari step 1, 2, 3 ya. Yang kelima itu pemodelan, yang keenam identifikasi kebutuhan, yang ketujuh identifikasi kebutuhan non fungsional seperti yang tadi di atas, yang kesembilan validasi, yang 10 dokumentasi, yaitu untuk dokumentasikan kebutuhan dari step awal hingga akhir, hingga finishing. Yang ke-10 ada pengelolaan perubahan kebutuhan, 11 validasi bersama stakeholder. Yang terakhir adalah pemantauan dan pemeliharaan. Pemantauan terus-menerus kebutuhan selama siklus pengembangan dilakukan untuk kebutuhan jika ada perubahan signifikan atau pembaruan yang diperlukan. Langkah-langkah ini membantu memastikan bahwa tim pengembangan memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang harus dibangun dan memastikan bahwa solusi yang dihasilkan akan memenuhi kebutuhan pengguna dan organisasi. Oke, itu untuk sedikit pengenalan dari materi yang disampaikan Bapak Arif, yaitu pengantar analisis kebutuhan sistem, itu untuk garis besarnya ya teman-teman. Oke, mungkin pertemuan pertama itu untuk pengenalan analisis. Oke, di sini terima kasih. Oke, kita ke kampus lagi untuk pembahasan materi pertemuan beliau membagikan submateri pengenalan software SDLC dan tahapannya. Oke, untuk pertemuan 2 kita lanjut di video berikutnya, lanjut part 2. Oke, untuk video kali ini sekian ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk link materi jangan lupa ya kita buka di e-kampus ya, di e-kampus di mata kuliahnya Bapak Arif untuk kelas angkatan 2022. Oke.